Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan ala sairi syukur sayyidan wa kammala fihi al-fakhr fa khalaqal lil barakat wal khairat mawridan wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita bersua, kita diperjumpakan lagi dengan bulan suci Ramadan, yaitu tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi. Walaupun dalam keadaan dunia penuh pandemi ini, kita tetap bersyukur dan tetap dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tercurah dan basah lisan kita hendaknya mengucapkan sholawat kepada beliau, berharap syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Oleh itu, marilah sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan penuh kemuliaan yang sangat-sangat ditunggukan oleh umat Islam. Sehingga perintah Ramadan jelas disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa secara ringkasnya adalah menahan, yaitu menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun dalam hal ini tentulah puasa mempunyai tingkatan-tingkatan. Oleh itu sudah jelas digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali memberikan level atau memberikan tingkatan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu puasa orang umum atau puasanya orang awam, yang mana pada tingkatan ini orang yang menjalankan ibadah puasa hanya menahan rasa lapar dan rasa haus, namun tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sementara ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan pahala melakukan ibadah wajib. Apatah lagi ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan, tentulah pahalanya berlipat ganda Allah berikan. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan orang awam atau tingkatan orang yang berpuasa seperti biasanya, tingkatan umum. Kemudian pada tingkatan kedua ada tingkatan orang yang berpuasa, yaitu tingkatan khusus. Nah, di sini orang yang berpuasa pada tingkatan ini, orang yang berpuasa menahan dari rasa lapar, rasa haus, dan juga menahan seluruh
organ dan panca inderanya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi atau bisa menghilangkan ibadah puasa, seperti berkata yang tidak sopan, atau dengan ucapan caci maki, atau dengan penglihatan kepada penglihatan yang tidak diindahkan oleh agama, perbuatan maksiat, melangkahkan kaki kepada perbuatan maksiat. Nah, ini mereka mampu menahan, mereka tinggalkan. Ini tingkatan orang-orang yang berpuasa tingkatan khusus, yaitu pada level kedua. Nah, ini yang perlu kita redam, terutama kaum hawa. Lazimnya pada bulan-bulan yang lain, setiap berkumpul, bertemu, bersua dengan teman sahabat, selalu menyampaikan ghibah dan segala macam. Nah, ini kalau saya katakan, kalau untuk kaum perempuan sebagai kodratnya tidak enak pula saya sampaikan. Namun kenyataannya banyak di antara kita ghibah atau fitnah atau bergunjing selalu terjadi. Terutamanya sekarang ini di media sosial, orang curhatnya atau menyampaikan caci maki kepada teman itu di media sosial, Facebook, Instagram, WA dan segala macam. Nah, ini yang tidak bisa dihindari. Namun pada bulan Ramadan harus kita tahan diri, harus kita hindari diri kita dari perbuatan seperti ini. Ada sebuah kisah, ini mungkin sebagai anekdot, karena saking tidak bisanya manusia itu menahan atau menyimpan rahasia temannya, sehingga ghibah itu tetap disampaikan juga. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan. Ada seorang raja. Raja ini, mohon maaf, telinganya itu agak sempeng atau apa namanya. Jadi tidak normal lah seperti telinga biasa. Oleh karena itu raja ini selama ini rambutnya panjang. Pada suatu hari raja ini ingin mencukur rambutnya atau memotong rambutnya. Lalu datanglah dia kepada tukang potong rambut dan meminta pada tukang rambut untuk memotong rambutnya. Namun dia sampaikan kepada tukang potong rambut bahwa telinga saya ini tidak sempurna. Oleh karena itu kamu tolong dirahasiakan ketidaksempurnaan pada telinga saya ini. Seandainya nanti ada warga atau orang lain mengetahui bahwa telinga saya ini tidak sempurna, berarti kamulah yang menyampaikan fitnah itu, menyampaikan berita itu, dan kamu saya hukum pancung gitu. Nah, oleh si tukang potong rambut ini saking tidak bisa menahannya, ingin menyampaikan berita ini tadi, bahwa itu sebenarnya adalah aib dan hukumannya atau ganjarannya ketika dia menyampaikan kepada orang lain itu akan dihukum mati atau dihukum pancung. Saking tidak bisa menahannya, si pemotong rambut ini dia menyampaikan kepada rumpun bambu. Datang ke hutan menyampaikan kepada rumpun bambu, "Hai bambu, bahwa telinga raja itu tidak sempurna atau telinga raja itu sempeng gitu." Nah, pada suatu ketika datanglah seorang seniman yang ingin mengambil bambu ini untuk dibuat seruling. Nah, akhir singkat cerita, seruling jadi, ditiup, bunyi seruling itu mengatakan bahwa telinga raja itu tidak sempurna. Nah, ini sebagai anekdot cerita saja, mungkin bisa kita ambil ibrohnya. Nah, di bulan puasa ini kita harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah puasa orang khusus bil khusus. Nah, ini adalah tingkatan paling tinggi. Puasanya para nabi-nabi, puasanya para solehin, para alim ulama. Nah, puasa di sini mereka menahan dari rasa lapar, rasa haus, juga menahan ucapan, perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi nilai-nilai
pahala puasa, kemudian hati mereka terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pada tingkatan kali ini orang awam terutama seperti saya sendiri tidak mampu untuk menjalankannya atau untuk melakukannya. Paling tidak kita menintrospeksi diri kita dari puasa Ramadan tahun lalu, puasa tahun ini, paling tidak kita boleh mencapai atau kita bisa mencapai di tingkatan kedua, yaitu kita bisa menahan dari rasa lapar, rasa haus, dan juga menahan ucapan, perbuatan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkat itu saja yang dapat saya sampaikan pada tadzkirah pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.